Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8, materi untuk ASPD, yaitu materi tentang fungsi linier. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 8 semester 1. Nah, khusus kali ini kita hanya membahas yang fungsi linier. Langsung aja ke contoh soal. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan min 2x ditambah 5, berapakah nilai f4? Jadi di sini diketahuinya f(x) sama dengan min 2x plus 5, kalau ditanyakan f4, nanti ini 4-nya itu, kalau tadi kan fx, sekarang f4, berarti x-nya itu sama dengan 4 ya. Ini x-nya sama dengan 4, berarti untuk ngitung F4, X-nya nanti diganti dengan 4. Ya, ini yang diganti. Negatif 2 kali 4 ditambah 5. Jadi selain X nggak usah diganti ya. Negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8 plus 5. Negatif 8 tambah 5, ini hasilnya negatif 3. Maka jawabannya yang B. Ya, ini masih mudah ya. Yang nomor 2, diketahui fungsi f(x) sama dengan 7x dikurangi 4. Maka nilai f3 kurangi 2x. Nah, sama seperti tadi, nanti ini tadi x, sekarang di sini 3 kurang 2x, berarti yang x-nya di sini nanti diganti dengan yang di dalam kurung ini tadi. F3 kurang 2x sama dengan 7, kan tadi 7x ya. Nah, X-nya kita ganti. Tadi 7X kurang 4, X-nya diganti dengan yang di dalam kurung tadi, 3 kurangi 2X. Terus disederhanakan. 7 kali 3, 21. Terus dikurangi 7 kali 2X, 14X, dikurang 4. Terus kita sederhanakan lagi. Yang X dengan X, yang konstanta dengan konstanta. Berarti ini 21 ini dengan 4. 21 kurangi 4 hasilnya 17, terus dikurangi 14X. 17 dikurangi 14X, jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 3, diketahui fungsi f(x) sama dengan setengah X dikurangi 6. Jika FA sama dengan negatif 2, berapakah nilai A? Ya, ini juga yang di dalam kurung tadi X, yang di sini A. Nah, kalau ini tadi Fx sama dengan setengah X kurang 6, berarti kalau FA, X-nya nanti di sini diganti dengan A. Berarti nanti setengah A kurangi 6, hasilnya ini negatif 2. Setengah A sama dengan negatif 2 ditambah 6. Jadi setengah A sama dengan 4. Nah, kalau setengah A sama dengan 4 berarti A-nya berapa? A-nya adalah 4 kali 2 atau 8. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 4, rumus suatu fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 3. Fm sama dengan negatif 7, F1 sama dengan N. Berapakah M ditambah N? Nah, berarti kita harus cari M dan N ya. Nah, kita substitusi dulu. Artinya Fm sama dengan negatif 7, ini berarti nanti X-nya diganti dengan M. Fm sama dengan negatif 7, artinya 2 kali M dikurang 3 hasilnya negatif 7. Berarti 2M sama dengan negatif 7 ditambah 3. 2M sama dengan negatif 4. Nah, berarti nanti M-nya negatif 4 dibagi 2. M-nya adalah negatif 2. Ini untuk mencari M. Kemudian kita cari N-nya.
F1 sama dengan N, artinya X-nya diganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 kurangi 3 sama dengan N. Ini 2 dikurangi 3 sama dengan N, berarti negatif 1 sama dengan N. Nah, N-nya sudah ketemu, M-nya juga sudah. Kita hitung M ditambah N, berarti M-nya negatif 2 ditambah negatif 1. Hasilnya negatif 3. Lanjut ke soal nomor 5. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Mx ditambah N. Jika G negatif 2 sama dengan 13 dan G3 sama dengan negatif 7, berapakah nilai M ditambah N? Nah, sama ini juga cari M dan N ya. M plus N. Cari M dulu dan nanti cari N. Kita gunakan yang G, ini yang diketahui. Yang pertama, G negatif 2. Artinya G negatif 2 sama dengan 13, itu berarti X-nya diganti negatif 2. M kali negatif 2 atau negatif 2 M plus N sama dengan ini tadi 13. Kemudian artinya G3 sama dengan negatif 7, berarti X-nya ganti dengan 3. Berarti nanti M kali 3 gitu ya, atau 3M. Plus N sama dengan negatif 7. Nah, kita cari M dan N. Kita gunakan materi SPLDV ya. Ini merupakan dua persamaan linier dalam dua variabel M dan N. Ini sistem persamaan linier. Langsung saja ini dikurangi dengan metode eliminasi. Ini dikurangi karena di sini sudah plus N dan plus N. Sama-sama plus N. Kalau biar hilang, eliminasi itu menghilangkan, ini kita kurangi. N dikurangi N hasilnya 0, tinggal negatif 2 dikurangi 3M. Ya, negatif 2M kurangi 3N. Negatif 2 dikurangi 3 kan negatif 5 ya. M. Negatif 5M. Terus ini dikurangi juga 13 dikurangi negatif 7. Berarti ini sama saja dengan ditambah 13 ditambah 7 hasilnya 20. Jadi M-nya 20 dibagi negatif 5. Hasilnya negatif 4. Ini kita ketemu 1. Nah, sekarang untuk mencari N-nya, tinggal kita substitusi atau masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Misalnya kita pilih yang pertama. Negatif 2M, negatif 2 kali negatif 4, ditambah N sama dengan 13. Ini 8, ditambah N sama dengan 13, berarti N-nya 13 kurangi 8 atau 5. Nah, kalau N-nya ini 5, berarti tadi di sini itu negatif 4X plus 5 gitu ya. Sehingga diperoleh, nah M plus N, pertanyaannya M tambah N, M-nya tadi negatif 4, N-nya 5. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1. Jadi C. Nomor 6, sebuah fungsi didefinisikan fx sama dengan px plus q jika f3 sama dengan negatif 4, f-2 sama dengan 16, berapakah f-4? Ini sama seperti nomor 5 ya, hampir sama dengan nomor 5. Kalian nanti cari P dan Q terlebih dahulu. Kalau tadi MX plus N, cari M dan N. Kita gunakan yang pertama, F3 sama dengan min 4. Berarti X-nya ganti 3. Kita ganti
berarti 3P ditambah Q sama dengan negatif 4. Kemudian kalau F-2 sama dengan 16, artinya negatif 2P ditambah Q sama dengan 16. Nah, sama seperti tadi dikurang. Ini perlu ketelitian dalam mengurangi begini ya. 3P dikurangi min 2P, berarti 3P kurangi min 2P. Nah, dikurangi negatif kan ditambah, berarti ini 5P. Sama dengan, ini tadi 0, negatif 4 kurangi 16, hasilnya negatif 20. Jadi P negatif 20 dibagi 5, hasilnya negatif 4. Sekarang kita cari Q-nya ya. Dengan cara disubstitusi ke sini. 3P berarti 3 kali negatif 4 ditambah Q sama dengan negatif 4. Ini negatif 12 ditambah Q sama dengan negatif 4. Jadi Q-nya negatif 4, ini 12-nya ke sini jadi 12 kurang 4. Q-nya adalah 8. Nah, berarti rumus Fx-nya Px, P-nya negatif 4. X ditambah Q, tambah 8. Yang ditanyakan adalah F negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 ditambah 8. 16 ditambah 8. Hasilnya 24. Ya, jawabannya yang B. Soal yang ketujuh, fungsi G dinyatakan dengan rumus G X plus 3 sama dengan 5X ditambah 2. Ya, bedanya dengan yang tadi, kalau di sini kan GX ya tadi ya. Ini GX, sekarang beda. Ini GX plus 3. Jika G negatif 7 sama dengan 13, berapakah? Ya, ini nomor 7 ini yang ditanyakan G negatif 7. Ya, ini bukan jika ya, tapi nilai. Nilai G min 7 sama dengan berapa? Bukan, ini sama dengan 13-nya salah. Nah, sekarang caranya pertama seperti tadi, yang di dalam kurung ini dengan di dalam kurung ini kan sama. Nah, berarti nanti X plus 3 sama dengan negatif 7. Sehingga kita cari X-nya. Negatif 7 kurangi 3. Jadi X-nya negatif 10. Nah, yang dimasukkan dalam GX ini, ya, yang sebelah kanan sini, yang 5X plus 2, itu bukan negatif 7 ini, tetapi negatif 10. GX plus 3 itu sama dengan 5, kan tadi 5X plus 2 gitu ya. Nah, yang digantikan ke X-nya ini bukan negatif 7, tapi negatif 10 plus 2. Ini enggak ada kurungnya. Kita hitung hasilnya, ini negatif 50 ditambah 2. Hasilnya negatif 48. Ya, kalau misalnya ya, kalau kalian menghitungnya langsung ini langsung ya ini jebakannya. Di jebakannya itu jika kalian menghitungnya G negatif 7 itu langsung dimasukkan 5 kali negatif 7 ditambah 2, ini negatif 35 ditambah 2, hasilnya nanti negatif 33. Nah, kalian terjebak di pilihan C itu ya. Ya. Ini pembahasan tentang relasi dan fungsi khusus untuk fungsi linier. Semoga dapat kalian pahami.
Ada kurangnya mohon maaf, jika ada kesulitan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.